warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung malam, Cakep. tapi lebih handal si burung elang. Cakep. Bagi jamaah yang gak jawab salam, saya doakan sandalnya hilang. Beribu-ribu burung malam Cakep. terbang tinggi jatuh di Kamu apa salah. bu? Nggak tahu bilang. Terbang tinggi jatuh di kali. Bagi ibu-ibu yang nggak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Desakan dulu banyak burung malam, tebang satu jatuh di ladang. Bagi jomblo-jomblo yang nggak jawab salam, saya doakan jodohnya cepat datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang paling semangat jawab salam bapak-bapak rupanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abul Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, yang sama-sama kita hormati ketua atau pengurus PB sekaligus pengurus PD Kutim, yang sama-sama kita hormati para asatizah dari Polsek atau Polres, dari pejabat setempat. Mudah-mudahan yang hadir jamaah sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah serta inayahnya, dan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah kelak hari kiamat. Amin ya rabbal. Capek bu? Yang benar. Betul bu, enggak capek bu? Betul. Kalau nggak capek, saya jujur capek bu. Alhamdulillah. Ya, ini yang kedua kali mungkin saya berjumpa dengan juga Pak Camat. Ternyata beliau masih gagah sampai hari ini. Ayo yang bilang Bapak Camat cantik, ayo. Ada. Berarti perlu pakai kacamata. Alhamdulillah. Sekali lagi para alim ulama yang kami muliakan, ini merupakan hal yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir. Tapi boleh kita heran kan Pak? Boleh. Boleh heran enggak? Boleh ya? Saya lihat bapaknya cuma 1, 2, mak-maknya banyak. Wah, ini ada rahasia di balik itu. Bisa ada yang punya 2 mungkin. Ada bu? Banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Itu makanya saya sapa tadi. Ibu-ibu dulu yang saya sapa, baru bapak-bapak. Kenapa? Disuruh oleh Rasul, ibumu, bapakmu. 3 ibu, 1 bapak. Betul bu? Lah itu tadi ibumu, bapak,
bapakmu. Berarti 3 ibu 1 bapak. Ambil dulu ini. Ada di sini Pak? Ambil dulu ini. Ada yang punya? Ambil dulu ini. Rencana? Innalillahi. Oh iya, rencana, tinggal rencana, terlaksana belum tentu. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Jadi inilah saatnya. Akhir zaman sudah banyak tandanya. Satu, saya tadi dah lama duduk berdiri saya Pak. Satu mungkin ya inilah kekurangan kita, sudah dikurangi nikmat oleh Allah. Duduk capek, diri capek. Makanya sengaja saya ambil cepat-cepat, alhamdulillah boleh berdiri. Supaya apa Bu? Cepat berhenti. 2, cepat pulang. Ya jauh kan? Tinggal orang seberang. Yang ketiga, cepat dapat amplopnya. Canda. Mudah beneran. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi inilah saatnya. Inilah sudah waktunya kita harus banyak duduk dalam majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikir. Wajib rasanya di akhir zaman ini kita lakoni pekerjaan ini. Sempatkanlah waktu kita walaupun sejenak, bahkan 1 tahun 1 kali seperti ini. Harusnya apa? Kalau bisa 1 kali 1 minggu. Kenapa? Kalau kita lihat kemampuan kita hari ini berpikir, Bapak Ibu sekalian, sudah jelas Allah katakan dalam Al-Quran, wa nunakkisuhu min khalqi afala ta'qilu. Apakah kita berpikir, kata Allah, bahwa semakin banyak jumlah usiamu, semakin tinggi jumlah usiamu, semakin dikurangi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nikmat kuat ingatan dan pikiran. Hari ini kita sampaikan pidato ceramah tausiah, pulang ke rumah hilang. Iya Bu? Iya Pak? Iya. Mau enggak bilang iya, pulangan kita. Sekarang nih kita dengar ayat Allah dibacakan, begitu beranjak pulang, kira-kira ingat enggak? Inilah yang disebut dengan nikmat semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kalau bisa dan perlu diadakan, jangan setahun sekali. Gimana Pak Camat? Oh, Pak Camat tadi iya, luar biasa Pak Camat kita kan. Nah, jadi kita adakan, kita takmirkan, supaya apa? Mengingat dan membangunkan memori kita, karena akal yang dikurangi nikmat oleh Allah jangan sampai terlalu cepat. Walaupun akhirnya akal kita akan berjalan sesuai dengan waktu, semakin cerdas orang, nanti pada akhirnya akan hilang kecerdasan itu. Maka nikmat akal kita gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk tetap kumpul bareng, silaturahim bareng, kumpul doa bersama, dengarkan tausiah kalamullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap Bu? Kalau ibu-ibu insyaallah siap. Kenapa ketek dikit? Oke bro, boleh ya. OTW kita gampang, super emak-emak rasanya di sini. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ujian akhir zaman kita. Namun jangan putus asa ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsana ma amilu. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, amal baik di antara laki-laki atau perempuan,
sedangkan dia dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka yakinkan Allah telah berjanji akan memberikan kita kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang bahagia, selamat di dunia, selamat akhirat. Walanajziyannahum ahsana ma amilu, bahkan Allah berjanji akan menambahkan kebaikan seperti baik yang kita perbuat, bahkan lebih tinggi daripada kerjaan kita yang sedikit. Bu, oh bu, bu, tidur. Dari masalahnya Pak, dari tadi kita lihat yang paling sibuk ibu-ibu. Sibuk apa? Kipas. Nggak perlu nanya Pak, bilang panas enggak? Nggak usah. Kenapa? Nampak sudah. Panas bu. Uwes kalau gitu balik kita. Panas sejenak bu, belum sebanding dengan panasnya neraka Allah. Panas yang sejenak di dunia tak sebanding panasnya yang dihakumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah, ujian bu, ujian. Bapak ibu sekalian rahmati Allah, sekali lagi barang siapa yang mengerjakan amal baik sekecil apapun, walaupun sebesar biji minyak, biji zarrah, maka Allah akan berikan pahala sesuai dengan amal itu. Bahkan kata Allah, akan lebih baik balasannya daripada amal yang kita lakukan. Sekarang kita duduk dalam majelis, ini amal baik Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sabar, kalau nggak sabar, gimana bu? Hati di rumah, tubuhnya di sini. Tubuh hadir dalam majelis, hatinya ke rumah. Ya Allah Pak Ustadz, mau hujan ini jemuran belum diangkat. Ini biasa emak-emak ya berpikir begini. Lah bapaknya santai aja. Itu bagi ahli hisab. Nah, Tuhan Ibu sekalian. Jadi duduk sejenak dalam majelis ta'lim termasuk amal baik. Jangan bersedih, jangan susah, jangan dianggap sia-sia duduknya Bapak Ibu hari ini. Insya Allah nilainya pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari tadi sudah saya lihat, saya perhatikan dari atas, ibu-ibu sudah kaki yang kiri ke kanan, kaki yang kanan ke kiri, yang atas ke bawah, bawah ke atas. Ada yang kakinya ke depan. Ustadz ini merhatiin aja bilangnya, lah apa enggak di tinggi saya, duduknya di depan ibu, maka nampaklah dari atas. Nampak, dia nampak. Ibu-ibu kita yang di sana pun enggak nampak dari jauh. Tapi ternyata gitu juga duduknya, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ini penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi inilah hidup yang perlu kita sikapi dengan bijaksana, bahwa perkembangan tak akan bisa ditolak, kemodernan tak bisa dihalangi. Kita tak bisa menyamakan hidup yang lalu dengan hari ini, bahwa peningkatan kemanusiaan, peningkatan peradaban manusia sudah menjadi populer di kalangan kita. Perkembangan otak kita, anak-anak kita, kita sendiri bahkan harus hari ini dituntut dengan modernisasi yang ada saat ini. Jangan mau ketinggalan Pak, Bu. Anak-anak bisa main gadget, HP ahli, mak-mak jangan kalah. Enak kan nyopi lewat HP, belanja lewat COD, TF, lewat HP semua. Ini memudahkan Bu. Bawa ke kebun, bawa kan TF-an dari kebun, belanja dari kebun. Itu biasa ibu-ibu yang punya kerjaan. Kalau bapak-bapak ya sibuk nyodok sawit,
tapi uangnya masuk ke rekening ibu-ibu bank berjalan. Tapi hati-hati Pak, banknya bisa kecolongan. Jangan semuanya dikasih di bank berjalannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi prinsipnya, sedikit kita melakukan kebaikan, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita beramal baik, Allah kasih nilai sesuai janjinya, besar pahalanya. Tidak kita peroleh di dunia, tapi dipersiapkan di akhiratnya kelak. Kita lihat pondok pesantren kita hari ini, Bu. Saya datang tahun yang lalu, betul kata Bapak tadi, Bapak PD, baru satu lokal. Setahun berikutnya ada sudah calon daripada ruang guru tempat bernaungnya para asatiz kita. Pak Camat hari ini harus berjanji bahwa beliau akan menyelesaikan pembangunannya. Siap, Bu? Terpaksa Pak Camat. Kenapa? Inilah kepala kita di sini. Tapi tinggal Pak Camatnya doang, tapi sanggup enggak? Tapi beliau senyum, insya Allah sanggup. Amin, Bu, amin. Siap Pak Camat? Diam. Besar betul beban kita katanya kan. Mau nggak mau Pak, ya mau nggak mau, Bu. Ini bapak kita semua, walaupun masih muda. Bapak yang tua panggil bapak juga, ayo. Bapak Camat. Nah, ada langsung manggil nama beliau kan. Mbah manggil kira-kira mau beliau apa? Pak Camat juga. Oh, tua beliau daripada bapak. Tapi beliau masih muda, alhamdulillah. Energik orangnya. Oh, semangat. Tadi waktu datang, mobil sampai mau nyangkut di situ. Tapi alhamdulillah ada tukang parkir yang mengarahkan mobil beliau. Nah, ini syukur kita, alhamdulillah beliau bisa hadir. Apa kata beliau tadi? Saya ingat harus ada menyaksikan langsung situasi dan kondisi kita. Katakan kalau becek, katakan becek. Pak Camat lihat, oh betul. Satu, ingat besok Pak Camat. Kita katakan lokal belum selesai Pak, nengok beliau, oh betul. Datang yang kedua besok, selesai semua. Siapa Camat? Ini Ustaz ngerjain kita terus bilang. Enggak Pak, enggak. Memang betul harus begitu kan. Nah, ini support dari jamaah Bapak sendiri. Kalau saya nanti pulang saya Pak. Kalau Bapak dimarahin, saya enggak, saya balik cepat-cepat. Tenggarong seberang saya Pak. Jadi Pak Camat habis-habisan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dan insya Allah berulang kali lagi. Jadi jangan hanya sekali lagi Pak Camat. Hari ini kita bela juga Pak Camat. Pak Camat adalah petugas. Pak Camat adalah atasan kita. Kita hormati, kita hargai keputusan beliau. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh PDNW tadi, ternyata ini pondok pesantren bukan tugas Pak Camat doang, tapi tugas kita semua. Sanggup, Bu? Tidak sanggup Pak, kalah sama Pak Camat. Tidak sanggup, diam nih dia Pak. Sekarang kita paksa Pak Camat tadi kan. Sekarang ibu-ibu saya balikkan. Ibu sanggupnya berapa tuh untuk madrasah itu, untuk kantor itu? Dia ditanya mau masuk surga Pak, pasti mau. Tapi sumbang 2.000 disumbang. Ibu-ibu biasanya kalau nyumbang sama nyumbangnya pakai yang ringan atau yang berat? Enggak pernah Pak. Biasanya kalau ibu-ibu nyumbang yang berat atau yang ringan? Berat. Yang berat. Ringan. Oh hebat Pak, hebat. 100.000, 550.000 ringan itu Pak. Yang berat goceng. Yang berat apa? Logam. Oh berarti luar biasa. Insya Allah
dengarkan oleh Bapak Yayasan, ibu-ibu kita siap nyumbang yang ringan Bapak Yayasan. 100.000, 50.000 itu target paling rendah. Sanggup Bu? Bilang tadi yang ringan. Nyumbang yang ringan. Bata berat, semen berat. Yang ringan 100.000 gambar Pak Soekarno Hatta dan itu dibawa kemari, insya Allah selesai dia Bu. Ini merupakan ladang pahala Bapak Ibu sekalian, karena nanti di akhirat sudah dipersiapkan jasa-jasa ibu-ibu, bapak-bapak waktu di dunia. Allah siapkan sebagai penolong pembantu kita nanti di akhiratnya. Allah sisihkan ketika ibu panen sawit 1 juta, ambil dia 25.000 rupiah. Tak banyak. Banyak atau sedikit Bu? Hah? Banyak Bu. 25.000 banyak atau dikit Bu? Anak kecil banyak, anak TK. Ibu-ibu bukan TK kan? Kalau 1 juta didapat cuma diambil 25.000, yang masih banyak sisa atau yang pergi? Tuh, kan? Apakah pernah Bapak Ibu berpikir kalau ke mall ngitung-ngitung? Enggak kan? Begitu beramal, disuruh beramal ke madrasah 25.000, banyak banget. Ya Allah. Ini Bu, saya lihat alhamdulillah musalla sudah jadi, asrama ada. Ini adalah amal jariah ibu bapak sekalian. Ikut membangun. Enggak banyak Pak, enggak banyak. Ibu-ibu bawa 1 semen sak. Berapa 1 sak Pak? Enggak sampai 100 kan? Kalau enggak mampu 1 sak sendiri, gotong royong berdua. Kalau sudah nggak mampu berdua, berarti kalau sudah nggak mampu 1 sak bertiga, nggak usah dah. Insya Allah nggak sampai menjual 1 pokok sawit Bapak Ibu sekalian untuk ikut nyumbang 1 sak semen. Ini boleh nyumbang. Ini Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah akhir zaman. Maka perbanyaklah berimpak sedekah, banyaklah berbuat baik walaupun kecil bapak-bapak sekalian. Rasulullah SAW telah bersabda, la yazalu qadama abdin hatta yus'alu an umrihi bima abna. Belum hilang suara jejak langkah orang yang mengantar kita ke kuburan. Belum hilang, masih terdengar. Sudah Allah siapkan pertanyaan 4. Yang pertama, al-ilmi fima fa'al. Bapak-bapak, ibu asatis, ustaz, guru ngaji akan ditanya nanti di kubur, yang berilmu untuk apa ilmunya, untuk apa dia amalkan, kemana dia berikan. Ini akan menjadi pertanyaan dan menjadi pertanggungjawaban kita sebagai ustaz. Tapi saya bersyukur saya yang berdiri di sini Pak Bu. Kalau nanti malaikat nanya saya pulang, Akam, tadi kau berikan ilmumu kemana? Bilangnya, alhamdulillah di Lom Sangat, Lom Semangat. Belum sangat. Sudah saya sampaikan ya Allah. Tinggal yang dengar doa. Mau nerima enggak? Mau nerima, masuk kanan, keluar kiri. Hilang dah tuh. Ini ibu sekalian rahmati Allah. An ilmihi fima fa'al. Allah kasih kau ilmu, kata Allah. Kemana engkau gunakan, untuk apa ilmu itu? Tadi ada lulusan Mesir, Tuan Guru Hasbullah. Tadi ada lulusan Yaman, pulang beliau tadi. Beliau ni doktor. Kalau nak ngajar, paling dulu dijewer sama malaikat maut.
Kalau beliau diamkan ilmunya, tak mau disebarluaskan, beliau paling besar tanggung jawabnya. Kenapa? Titelnya paling tinggi. Tinggal satu titel yang belum beliau dapat. Apa tuh? ALM. Apa bu ALM? Almarhum. Itu Allah Ta'ala yang ngasih. Itu tanpa sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, nggak perlu pak, pasti dapat titel yang terakhir ALM, itu titel yang tertinggi. Ini yang pertama, an ilmihi fima fa'al. Yang kedua, an malihi bima iktasabahu wa fima anfaqahu. Engkau akan ditanya nanti di akhirat oleh Allah, dari mana engkau dapat harta, kemana engkau jalankan. Nah ini dia, dari mana kita peroleh harta benda itu, kemana kita impak sedekahkan. Hati-hati, Pak Camat pakai mobil bagus, tidak pernah dipajain. Hati-hati, Pak Doktor pakai mobil, jangan dibiarin, kasih bensin supaya jalan. Saya pakai mobil, alhamdulillah minjem. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada perbuatan yang harus kita laksanakan. Kecil dia, besar manfaatnya. Hari ini bapak-bapak sekalian sudah saya sampaikan tadi, apa yang kita lihat lingkungan kita. Di lingkungan madrasah ini masih kita lihat belum stabil, masih becek, masih perlu penanganan yang lebih lanjut. Maka kita arahkan sedikit harta kita ke situ. Kita arahkan pembangunan sampai selesai, supaya guru-guru kita bisa nyaman memberikan pendidikan kepada putra-putri kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai beliau capek berdiri, jangan sampai beliau capek berpikir, mana memikirkan putra-putri kita dididik, tapi kita tak mau peduli dengan beliau-beliau di sini. Maka kita tergolong orang yang berdosa, Bu. Banyak kan Bu yang putra-putrinya dididik di sini? Ada Bu, ada. Begini resep Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau pernah cerita, beliau pernah menceritakan, menyampaikan kepada murid-murid beliau, wahai para wali santri, ketika engkau mengidpakkan uangmu, ketika engkau disuruh membayar uang apapun namanya di sekolah pendidikan itu, maka janganlah kau tawar-menawar. Paham Bu? Janganlah engkau tawar-menawar dari biaya putra-putrimu yang sekolah dan diajar serta dididik di madrasah manapun. Kenapa? Akan imbasnya nanti ilmu yang sampai kepada putra-putri kita. Apa kata beliau? Dulu bapak saya, kata beliau, tak pernah beliau nanya berapa dan menawar berapa yang harus saya bayar. Bapak harus bayar sekian, udah sekian, tidak ada tawaran. Masa Pak, ini anak saya 3 sekolah di sini, masa nggak ada coachingannya 1? Ada yang begitu Bu? Ada? Alhamdulillah nggak ada. Itu kata beliau. Kenapa? Imbasnya nanti keberkahan ilmu anak kita yang diajari. Karena kalau orang sudah tawar menawar di warung, lama kan Bu? Berapa Bu? 200.000. Mahalnya. 150 gimana? Enggak, tambah dikit lah, 175. Satu kali bawa ke mall, enggak sampai 1 jam bersih. Pernah Bapak Ibu hitung? Enggak pernah kan? Bawa 5 juta, ambil setor cek, ngik. 5 juta. Itu cepat habisnya. Tapi 25.000 dari dunia sampai akhirat tak
akan habis nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih, dapat 5 juta ke mall habis 1 jam atau 25.000 ambil duluan. Sanggup kita dari dunia sampai akhirat. Sulit Pak? Sulit Bu? Enggak. Beneran? Betul? Betul? Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Ibu ucapkan, enggak susah, enggak berat, mudah-mudahan jadi ringan semua. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, an malihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dari mana harta benda itu akan ditanya. Dari mana harta benda yang kita dapatkan akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemana kita jalankan, kita infak sedekahkan, akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya enggak lama menuju surganya Allah, orang sudah nyaman senang dalam surga, kita masih duduk ngantri di belakang, berdiri ngantri di belakang. Kenapa? Pertanyaannya terlalu banyak tentang nikmat yang kita terima, tapi kita tak bayarkan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, an jismihi fima ablah. Engkau dikasih tubuh sehat, kau pakai apa? Saya pakai pergi menghadiri majelis taklim, majelis zikir, majelis doa. Insya Allah ringan pertanyaannya. Apa kata malaikat? Bro, masuklah kau. Kenapa? Tubuh sehat, tubuh kuat, kita pergunakan untuk menghadiri hal-hal positif seperti ada pengajian, ada majelis taklim, majelis zikir, majelis doa. Makanya Bu, jangan berat kaki, ringankan kaki untuk melakukan kebaikan yang tak bernilai. Ini Bapak Ibu sekalian, dikasih tubuh sehat akan ditanya untuk apa. Jangan kau bilang kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Yang terakhir, an umrihi fima abna. Allah kasih umur panjang, sehat jasmani dan rohani. Untuk apa kata Allah? Ada yang umurnya sini 100 tahun Bu? Ada? 90? Ada? Belum? 80? Belum? 70? Ada? 60? Banyak? 50? Banyak? Ini 50 hati-hati ya, karena Rasulullah mengatakan apa? Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu pendek, antara 60 dan 70. Kalau sudah ada berumur 60 Bu, Pak, hati-hati kalau sering datang malaikat maut ke rumah. Kalau ada assalamualaikum, ramah assalamualaikumnya, bisa malaikat maut datang. Kan kita pernah dengar ceramah Pak Ustadz bilangnya. Apa bilangnya? Barang siapa yang ada di rumahnya anjing, tahu anjing Bu? Plesetan dari anjing. Ada anjing di rumah, ada ukiran lukisan dalam rumah, katanya malaikat tidak masuk. Jangan salah Bu, yang nggak masuk itu malaikat rahmat, pembawa nikmat, kasih sayang, pembawa kebaikan. Tapi kalau malaikat maut nggak bisa dihadang Bu. Ada macan di rumah, cuek aja dia. Ada anjing, nggak peduli dia, nyelonong masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, tarik kick, habis cerita. Itu malaikat maut, tak pilih tempat, tak pilih waktu. Tapi kalau malaikat rahmat tidak akan masuk selama rumah itu ada anjing dan lukisan atau patung di dalamnya. Nah, ini malaikat maut tak ada halangan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sekali lagi umur yang Allah beri kita
untuk apa kita gunakan, untuk apa kita habiskan, akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, waktu sudah jam 11.25. Capek bu? Jujur alhamdulillah tidak dusta di antara kita. Ini yang saya senang bu. Jadi cepat kita bubaran. Tapi belum zuhur. Saya tinggalkan kenangan satu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Apa sabda beliau? Sab'atun yajri lil abdi ajruhunna ba'da mautihi fi qabrihi. Ada 7 amal manusia dikerjakan di dunia, akan dia peroleh terus dari dunia dan setelah dia meninggalkan dunia itu. Dia beramal masa hidup, mati dia, tetap dia dapat pahala yang menunjukkan diri dalam kuburnya. Yang pertama, al-alimu min ilmihi. Orang yang berilmu tadi, yang mengamalkan ilmunya, yang memberikan ilmunya, yang memberikan, mengajarkan ilmunya kepada orang, maka dia begitu meninggal dunia tetap dapat pahala siraman dari ilmunya. Maka Bapak Ibu sekalian sebagai guru asatiz, guru yang mengajar mengaji TK, TPA, PAUD, SD, SMP, sanawiyah, aliyah dan seterusnya, maka berbanggalah jikalau ilmu itu tetap kita berikan, kita akan tetap dapat siraman pahala dari santri-santri, murid-murid kita yang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Bahkan ibu-ibu yang jago masak, masakannya enak, ajari orang-orang supaya juga enak masak. Jangan mau sendiri doang. Kalau kita kasih tahu resepnya gimana nih bilangnya, gak bisa jualan kita lewat FB. Kasih, berbagilah ilmu. Nikmat rasanya kita berbagi Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang berilmu, kalau dia amalkan ilmunya, dibagikan, diberikan ilmunya, maka dia walaupun sudah meninggal dunia di alam kubur, di bawah tanah sana, dia tetap dapat siraman pahala karena ilmunya diamalkan oleh murid-muridnya atau orang yang diajarkannya. Yang kedua, man hafara bi'ran, orang yang menggali sumber air. Nah di sini nih, udah usah gali sumur, udah banyak Pak. Mana dia? Air mengalir di parit. Tuh anak-anak mandi. Kenapa? Airnya besar, sejuk, nyaman dipakai. Jadi orang yang bikin parit itu, mungkin Pak Camat ikut campur di situ, maka beliau walaupun nanti mati, jangan dulu lah, jangan dulu. Masih muda sehat aja beliau lah, ya, jangan mati dulu. Siapa saja yang di situ pernah ikut andil membuat parit itu, Bu, mengalir air itu, maka dia walaupun sudah meninggal dunia akan tetap dapat sejuknya seperti mengalirnya air itu. Kira-kira ada yang pernah ikut di sini, Bu? Tidak pernah. Ya baranglah nyumbang 1000 atau bikin air gula kemarin, air es. Tidak pernah, Bu? Tidak pernah. Ya Allah, rugi. Sadet panjang betul paritnya. Sudah bisa langsung. Ibu-ibu nggak pernah ikut bikin es, teh es. Nggak pernah. Dasar pelit. Tapi gimana lagi Pak Ustaz bilangnya? Udah selesai paritnya. Inilah yang dikatakan apa? Man hafara bi'ran, orang yang menggali sumur yang bisa menumbuhkan air, memunculkan air, diperlukan oleh orang banyak, maka pahalanya tetap mengalir seperti mengalirnya air itu ke dalam kuburnya kalau dia sudah meninggal dunia. Kalau mungkin ada di antara keluarga kita pernah ikut andil di situ, nyumbang 1 sak semen atau ikut menonton doang. Tak kena menonton tuh, tak masuk dia nonton doang. Tapi apa? Dia ikut bantu angkat batu 1 biji, pulang dia.
maka di situ pula dia dapat pahala. Mati dia dapat sejuknya air yang mengalir. Kenapa? Dia sempat ikut beramal. Ibu-ibu nggak dapat, kenapa? Bikin es teh aja nggak mau. Besok Pak Ustadz, udah selesai besok. Oh tapi besok Bu ada masih halaman rumah kita, halaman pondok kita belum selesai. Kalau ada besok ada orang kerja, ibu cepat tanggap sikap OTW, bawa es teh ke lapangan. Supaya apa? Sejuk hati orang yang mengerjakan proyek ini. Kenapa ikutan? Kan dibayar ya? Iya dibayar Bu. Selama orang itu dibayar karena apa? Jasanya. Maka kita ikut nyumbang dengan harta yang sedikit. Cuman beli apa? Musim panas begini Bu, seneng kan bikin teh es. Apalagi tambah sisi sedikit. Iya Bu. Apaan tuh? Sisi dikit, teh sisi. Paham kan Pak? Itu sudah. Jadi ibu lah ikut apa? Man hapara bi'ran, siapa saja yang menggali sumur atau membuat sumber air, air itu digunakan oleh orang banyak untuk perairan, untuk minum, untuk mandi, meninggal orang yang menggali sumur tadi, maka dia tetap dapat mengalir pahala ke kuburnya. Enak kan Bu? Enak. Yang selanjutnya, man gharasa nakhlan, orang yang menanam pepohonan. Ibu nanam pohon sawit di pinggir jalan, pas kepanasan naung orang di situ kan. Nah, kalau perlu jangan sawit pinggir jalan Bu, ada duri-durinya. Apalagi duren, jangan. Pas naik bawah nyeplok, duren jatuh, dosa. Ingat tuh, tanam yang bisa dipakai bernaung, yang bisa dimanfaatkan untuk bernaung. Gitu panas orang lewat, duduk di bawah istirahat. Ibu yang nanam tidak tahu-tahu dapat pahala dan meninggal pada orangnya, maka Allah kasih curahan pahala ke dalam kuburnya. Nih bapak-bapak kita, maka ikhlaskan kalau menanam di pinggir jalan buah-buahan yang bermanfaat, rambutan, gitu kan, kelengkeng, penting jangan durian, durian aja bahaya. Dan begitu bapak tanam, begitu bapak tandur dia, udah seperti apa? Orang membuang ludah saja, jangan diingat. Andai kata dia berbuah lebat, nikmat manis buahnya, biarkan orang lain menikmatinya. Ini aja enggak, begitu orang nengok saja istirahat, jangan nengok di situ bilangnya. Jangan lihat-lihat pohonnya. Cuma orang nengok saja kan. Buah rambutannya ya Allah, enaknya bilangnya. Diusirnya, jangan bilangnya. Belum ngapa-ngapain dah, jangan-jangan. Ikhlaskan Bu. Kalau nanam di pinggir jalan, jangan sampai mereka cuma dapat hak mata doang, tapi hak bibirnya tidak ada, cicip maksudnya. Maka begitu Bapak Ibu tanam di pinggir jalan, ikhlaskan Bapak Ibu sekalian. Ini caranya orang menanam pohon. Tentu artinya apa? Orang yang dapat pahala dalam kuburnya sudah meninggal dunia, dia menanam pohon yang bermanfaat untuk orang lain. Baik buahnya, pohonnya, dahannya, dan manfaat dari pohon itu sendiri, mungkin pakai bernaung ketika panas. Bapak yang sudah meninggal dunia puluhan tahun masih hidup pohon itu, maka bapak sudah mendapatkan pahala masuk ke dalam kuburnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, man warisa mushafan, orang yang mewariskan Al-Quran, baik dengan mengajarkan Al-Quran, atau dengan mewariskan atau mewakafkan Quran itu sendiri ke masjid, ke musalla, ke pondok-pondok pesantren. Selama Quran itu dibaca oleh orang, begitu pula pahalanya akan mengalir kepada orang yang bersedekah atau berimpak dengan Al-Quran. Berapa sih harga Al-Quran Bu? Berapa Bu? Di sini berapa? Paling juga 80.000 satu. Ada yang 15.000. Kasih mereka yang penghafal Al-Quran di sini.
Ibu nggak sempat baca Al-Quran, hafal Quran, tapi santri-santri kita di sini, dia duduk di pojok sana, dia duduk dalam kelas menyendiri, bukan ngelamun loh, ngapal. Dia milih tempat yang sejuk-sejuk di bawah pohon sawi, dia atur tempat duduknya, dirapikan tempat duduknya siapa? Supaya dah khusyuk baca Al-Quran, menghafalnya. Ibu bapak tadi yang menyumbang Al-Quran tanpa diketahui mati dia, maka dia tetap mendapatkan pahala yang mengalir dari orang yang baca Quran itu. Siap bu? Siap nggak bu? Nggak percaya juga ya. Bapak ibu sekalian rahmati Allah, orang yang mewariskan Al-Quran, baik itu mengajarkannya atau dengan cara mewariskan atau mewakafkan Al-Quran, setelah dia mati akan tetap dapat warisan pahala, mengalir pahalanya ke kuburnya. Yang selanjutnya, man bana masjidan lillah, orang yang membangun masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah walau bibhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut membangun masjid, walaupun sebesar kandang unggas dia bangun, akan dibangunkan oleh Allah nanti rumah dalam surganya. Tapi tidak mampu, andai kata semua penduduk desa apa namanya ini, desa Tanah Abang di Jakarta, Tanah Abang, berarti enak nih Pak Camat. Di mana itu bilangnya? Kau tak tahu, ini Tanah Abang bilangnya, dari ujung ke ujung. Tanah Abang, tanah bapak kalau kakak kan, abang kakak kan. Kau tak tahu bilangnya, kau kira kau miskin nih bilangnya. Ini dia, dari ujung sono ke ujung sono itu Tanah Abang. Ya bu, betul kan? Pak Camat yang punya. Nah ibu-ibu sekalian rahmati Allah. Jadi apa yang kita lakukan sekali lagi ya, ikut membangun masjid. Tapi andai kata kita ikutin hadis Nabi ini, semua penduduk Tanah Abang satu keluarga bangun masjid semua, kira-kira siapa yang nempati? Oh maksudnya bu, nah tuh pesantren belum jadi. Jadi sudah ustaznya, tapi belum emperannya. Nah ikut bangun pak. Jangan semua membangun masjid, di sana ada, di situ ada, terus yang sholat di situ siapa? Maka ikutlah memberikan bantuan untuk suksesnya pembangunan masjid. Untuk desa ini, masjidnya mana bu? Yang sana kan? Yang di ujung situ, dekat belokan itu. Nah, itu untuk desa Tanah Abang. Pak, Bu, saya 10 tahun yang lalu pernah di situ. Alhamdulillah sampai hari ini masih di situ juga. Berarti ini tanggung jawab Bapak Ibu semua. Kalau tuh masjid nggak jadi, tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Bapak Camat lebih besar tanggung jawabnya. Menyelesaikan beliau. Kata beliau, kecil nanya, saya atapnya semua, bilang beliau kan. Enak atapnya, tinggal nyusun yang lainnya. Maka ikutlah di situ membangun masjid. Apa kata satu? Nanti Pak pengurus masjid, kalau saya sudah gajian, saya ikut pintunya satu. Enak kan? Cuman satu, pintunya banyak. Ambil satu bagian. Saya katanya, saya keramiknya 100 kotak. Saya ikut bilangnya, saya atapnya 10 lembar. Hati ikut membangun Pak. Kalau itu kita lakukan, insya Allah, janji Allah, begitu kita bangun masjid, Allah nanti siapkan kita rumah di surganya. Udah paham bu? Dikit lagi kalau gitu. Udah cepat-cepat. Selanjutnya kita singkat-singkat saja. Yang paling belakang, man taraka waladan yad'u lahu, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam kuburnya sambil menanti hari kiamat, tetap dapat siraman pahala, tetap sama kiriman tanpa COD, tanpa transfer. Apa tuh? Doa anak-anak yang soleh dan solehah.
Orang yang punya anak soleh dan soleha meninggal dunia, dia tetap merasakan nyaman dalam kubur selama menanti hari kiamat. Kapan hari kiamat? Belum terjadi Bapak Ibu sekalian. Itu sudah menjadi ilmunya Allah, ketentuan Allah. Kapan? Allah yang menentukan. Tapi sebelum kiamat kita punya tabungan, Bu. Punya anak-anak yang soleh dan solehah mendoakan kita. Gimana mereka harus bisa berdoa? Sekolahkan di pondok-pondok pesantren, serahkan pada guru-guru ngaji, ulama-ulama yang ada, bimbing akhlak perilaku mereka. Wujudkan cita-cita kita dulu, baru cita-cita mereka. Cita-cita kita apa? Ada yang doain kita nanti setelah mati. Ada yang hidup selamanya di sini, Bu? Ada? Enggak ada. Tapi hidup tinggal menanti waktu saja. Jadi sebelum itu terjadi, maka semua putra putri kita ajari mereka, didik mereka. Tapi kalau bapak ibu tak sanggup mendidik dan mengajar sendiri, serahkan ke pondok-pondok pesantren, serahkan ke guru-guru ngaji, serahkan pada alim ulama yang ada di sini. Minta didikkan putra putri kita supaya mereka menjadi anak yang taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya, taat pada kedua orang tuanya, hormat kepada guru-gurunya. Ini harapan kita semua jemaah sekalian rahmati Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Udah selesai, Bu. Siap pulang, Bu? Siap. Kenapa cepetan Pak Ustadz tadi mau hujan, dengan jemuran banyak ini ya. Nah, insya Allah sudah kita akhiri saja. Jadi tadi hal yang saya sampaikan di akhir, mudah-mudahan kita bisa ingat, kita bawa pulang ke rumah, kita amalkan, kita jalankan. Jadi amal bakti kita kepada Allah dan Rasulnya, kita jalankan amal-amal kecil yang kita mampu lakukan. Berinfak sedekah jangan berat, jangan pelit, jangan medit, jangan sambilkan angken-angkennya, tapi ringan tanganlah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pembangunan madrasah, pondok pesantren, untuk pengembangan sekolah-sekolah, untuk membangun masjid sarana ibadah kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dan Bapak Camat yang maaf sekali lagi terlalu banyak saya bully beliau, tapi insya Allah saya yakin beliau legowo. Andai kata beliau marah nanti setelah pulang saya, Pak ya. Nah, insya Allah ya. Saya pulang naik mobil, marah tidak apa-apa. Tapi insya Allah beliau tak seperti itu. Jadi kita mohonkan doa daripada jamaah sekalian, mudah-mudahan beliau jadi pemimpin yang adil, bijaksana untuk semua rakyatnya. Panjang umur beliau, dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua amal baiknya, sehingga kita bisa merasakan semua dari amal baik beliau insyaallah taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-katanya khilaf dan tidak berkenan dalam hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf atas segalanya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi